guys, kami dari Kelompok 3. Pencemaran Laut tahun 2024 dengan topik limbah minyak akan mempersembahkan sebuah video yang membahas mengenai pengaruh limbah minyak terhadap parameter perairan. So, keep watching. Pemirsa, gumpalan yang diduga limbah berwarna coklat mencemari perairan laut kawasan objek wisata Pantai Lawata dan Pantai Kalaki Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebelum memulai pembahasan mengenai pencemaran laut topik limbah minyak, terlebih dahulu dilakukan forum group discussion di dalam ruangan kelas. Pada FGD kali ini, poin utama yang menjadi pembahasan adalah apakah eksplorasi minyak di laut berdampak baik atau malah sebaliknya. Topik ini diangkat karena masalah limbah minyak yang ada di lautan sumber terbesarnya adalah dari bocornya pipa bawah laut. Sebelum masuk ke topik pembahasan, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih limbah minyak itu? Limbah minyak adalah buangan yang berasal dari hasil eksplorasi produksi minyak, pemeliharaan fasilitas produksi, fasilitas penyimpanan, pemrosesan, dan tangki penyimpanan minyak pada kapal laut. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui sumber utama dari limbah minyak yang ada di laut berasal dari eksplorasi produksi minyak yang tidak sesuai standar. Dampak yang diberikan dari tumpahan minyak ini secara langsung dapat mengakibatkan kematian pada burung-burung yang sedang mencari makan di permukaan laut. Hal ini disebabkan cairan minyak yang di permukaan laut akan menempel pada bulu-bulu yang sedang mencari makan, sehingga burung-burung tersebut akan mengalami kematian. Dampak lain yang secara tidak langsung diakibatkan oleh limbah minyak ini adalah terganggunya food chain di perairan tercemar. Hal ini karena permukaan air yang tertutupi oleh minyak akan mengalami kesusahan dalam melakukan fotosintesis. Selain itu, oksigen terlarut yang nantinya diperoleh dari organisme perairan tercemar akan berkurang, sehingga ikan, udang, kepiting, dan lain-lain akan mengalami kematian. Pengambilan sampel air laut dilakukan di Pantai Sendang Biru pada tanggal 20 April 2024. Stasiun yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah Stasiun 1, tepatnya ada di parkiran kapal. Sebelum dilakukan pengambilan sampel, terlebih dahulu dilakukan pengukuran parameter perairan. Dari pengukuran tersebut didapatkan suhu perairan yang ada di kisaran 29 derajat Celcius, kadar salinitas perairan yaitu 26 ppt, kadar pH perairan sekitar 7, dan oksigen terlarut di stasiun 1 adalah 6,8 mg per liter. Pada stasiun pengamatan, dilakukan pengambilan sampel sebanyak 250 ml dengan menggunakan botol polietilen. Pada ekstraksi WAF atau Water Accommodated Fraction yang digunakan di laboratorium dimulai dengan menuangkan 800 ml sampel air laut yang telah disterilisasi dengan menggunakan autoclave bertekanan 0,15 MPa selama 15 menit ke dalam botol aspirator. Kemudian, dilakukan penuangan sampel air laut dari stasiun 1 sebanyak 800 ml, sehingga nantinya total air dalam botol aspirator sebanyak 1600 ml. Lalu, masukkan oil sebanyak 100 ml ke dalam botol aspirator yang berisi air sampel. Selanjutnya, masukkan magnetic bar ke dalam botol aspirator yang berfungsi untuk menghomogenkan larutan. Siapkan magnetic stirrer untuk menghomogenkan larutan dan setup dengan suhu 200 derajat Celcius dengan kecepatan 10-12 rpm dan ditunggu selama 20 detik agar sifat dari air atau minyaknya sendiri dapat lepas. Larutan akan berubah warna menjadi hitam pekat apabila sifatnya telah lepas. Siapkan gelas ukur dan pindahkan sampel dari botol aspirator ke dalam gelas ukur sebanyak 200 ml untuk dilakukan uji lanjutan.
Pada praktikum lapang yang dilaksanakan pada tanggal 20 April tahun 2024 di Pantai Selendang Biru, dilakukan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang representatif. Lalu untuk analisis laboratorium yang dilakukan pada tanggal 25 April tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan metode ekstraksi WAF atau Water Accommodated Fraction yang digunakan untuk menguji sampel air laut. Lalu, untuk hasil pengambilan data in situ menunjukkan suhu air berada pada kisaran 29 derajat Celcius, salinitas 26 ppt, pH 7, dan DO-nya 6,8 mg per L. Hal ini menandakan bahwa kualitas air di Pantai Selendang Biru masih tergolong dalam kondisi yang normal. Hasil uji WAF pada sampel yang sebelum diekstraksi menunjukkan pH mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan pada sampel perairan stasiun 1 yaitu sebesar 0,7 yang dengan nilai kisaran awal 7,0 yang menjadi 6,93. Sedangkan pengukuran DO mengalami penurunan pada pengukuran in situ yaitu sebesar 6,8 mg per liter menjadi 5,1 mg per liter. BOD sampel 1 sebelum ekstraksi berada pada kisaran 22 mg per liter dan sulfat sebelum ekstraksi pada kisaran 1101 mg per liter. BOD sampel 2 setelah diekstraksi memiliki nilai sebesar 23,74 dan sulfat setelah diekstraksi sebesar 1371 mg per liter. Hasil uji WAF pada sampel setelah ekstraksi yaitu BOD mengalami kenaikan kadar sekitar 1,74 mg per liter dan sulfat mengalami kenaikan sekitar 270 mg per liter. Gimana nih kesan-pesan kelompok 3 selama praktikum pencemaran laut 2024? Oke, untuk kesan sendiri, yang pertama praktikum ini sangat menyenangkan karena kita ada yang di lapang dan ada juga yang di lab. Sementara untuk pesan sendiri, mungkin kedepannya buat informasi dari datanya sendiri bisa lebih general juga. Itu aja sih, terima kasih. Untuk kesan praktikum pencemaran laut 2024 menurut saya sudah cukup baik dari segi praktikum maupun pembelajaran di kelas. Untuk pesannya sendiri, alangkah lebih baiknya setiap kelompok itu bisa men-share masing-masing topik pembelajarannya agar pemahaman kami semua itu merata. Karena setiap kelompok itu berbeda-beda topiknya. Terima kasih. Untuk kesannya sendiri, praktikum pencemaran laut ini sudah cukup baik karena dari segi penyampaian materi dan juga timeline yang diberikan sudah sesuai dan sangat seru karena ada pembagian dari lapangnya sendiri dan juga lab. Kemudian untuk pesannya mungkin bisa diperbaiki dalam antar topik kelompok lain untuk men-share hasil dari mereka. Terima kasih. Pesannya dari praktikum kali ini kita jadi lebih tahu cara membuat artikel ilmiah yang baik dan benar itu seperti apa dan sangat seru sekali untuk praktikumnya. Kemudian untuk pesannya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ke depannya. Pesan saya dari praktikum pencemaran laut 2024 cukup menyenangkan dan insightful. Lalu untuk pesannya semoga ke depannya praktikum pencemaran laut lebih baik. Segue